Permintaan pengusaha untuk pengunduran pelaksanaan zero order secara penuh tahun 2023 sudah banyak, Mbak, disampaikan, penguasa melalui beberapa asosiasi pada Kementerian Perindustrian. Nah, Kementerian Perindustrian memahami industri belum sepenuhnya siap. Nah, disebabkan hilangnya momentum persiapan pelaksanaan kebijakan zero order ini karena adanya pandemi COVID-19 yang mulai awal tahun 2020 yang pada umumnya menyebabkan industri terpuruk hingga hanya berkonsentrasi untuk bertahan, menjaga kelangsungan usaha agar tidak sampai tutup. Hal ini berlangsung sampai tahun 2021, di Mmm, mana industri mulai berusaha bangkit kembali, recovery sehingga kalangan industri kehilangan waktu persiapan pelaksanaan kebijakan sekitar 2 tahun. Oleh sebab itu, kami menilai permintaan kalangan industri agar penerapkan secara penuh ditunda menjadi sampai dengan 2025 adalah mhm. suatu hal yang wajar. Baik, namun adakah koordinasi yang diadakan Kemenhub antara Kemenperin saat sebelum dan sesudah aturan ini disosialisasikan? Atau mungkinkah hal ini kembali didiskusikan lagi Pak agar tidak memberatkan industri? Ya, itu salah satu, cara kami berkoordinasi dengan, salah satunya Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, yang waktu lalu telah, dilakukan suatu kesepakatan 3 menteri yang menyepakati pemberlakuannya pada tahun 2023. Mmm. Namun ini adalah dalam kondisi normal, waktu itu kondisinya, tidak memperhitungkan adanya kendala seperti pandemi COVID-19. Nah, pada saat COVID-19 dalam beberapa pertemuan koordinasi yang kami lakukan dengan Kementerian Perhubungan, PUPR, dan beberapa eh, forum group discussion yang diadakan oleh komunitas dengan industri, bahwasannya ketidaksiapan kalangan industri dalam penerapan kebijakan zero odol secara penuh di awal tahun 2023 dan mengusulkan menyelesaikan 3 poin usulan industri, yaitu bagaimana penyesuaian sistem KIR terhadap desain kendaraan dan kelas jalan. Mmm. Kemudian juga kebijakan penerapan multi aksel. Selanjutnya juga peningkatan kualitas daya dukung jalan seperti kelas jalan. Hal ini sejalan dengan persiapan industri, terutama dalam hal pengadaan kendaraan. Ya baik, saya mau ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, menurut pengusaha bagaimana seharusnya solusi atau win-win solution yang ditawarkan pengusaha kepada pemerintah? Jadi gini Mbak, masalah zero odol itu kita harus menyamakan persepsi dulu ya, bahwa Indonesia itu kan pasti akan tumbuh ekonominya. Kalau tumbuh ekonominya pasti volume produksinya juga akan naik. Kalau volume produksinya naik, pasti yang akan diangkut juga semakin besar. Nah, perspektifnya kita harus kita samakan dulu gitu loh. Nah, kalau kita udah sama persepsi bahwa volumenya akan naik, lalu kita akan cari jalan bagaimana mengatasi itu. Nah, jadi mengatasi itu menurut saya ya semua pihak harus bisa, bekerja sama gitu. Jadi nggak bisa misalnya pemerintah hanya, ya udah nih pokoknya zero odol, pokoknya nggak boleh ada, truk yang, apa istilahnya kalau CNBC bilang obesitas. Itu nggak Mhm. begitu gitu, karena kalau seperti itu mau diundur ke tahun 2025 juga nggak akan selesai gitu. Ini kan udah bertahun-tahun karena, tidak dicarikan jalan keluarnya. Jadi masalahnya ini gini loh Mbak, yang namanya, pengusaha angkutan, itu kalau mau mengganti alat angkutnya itu dengan yang, sesuai dengan kriteria zero odol, itu investasinya besar. Nah, ada gap kemampuan yang ini harus dipikirkan juga oleh pemerintah, tidak bisa dilepas seperti itu. Nah, jadi solusinya, tentunya ada beberapa yang harus kita pikirkan. Pertama adalah bahwa
sebagian dari pengangkut ya, alat angkut atau truk ya, itu ada yang memang secara desainnya itu sudah mencukupi. Misalnya dia sanggup mengangkut sebetulnya dari pabrik itu sudah dihitung kapasitasnya bisa ngangkut 5 ton gitu, Mbak. Nah, tapi kir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan itu membatasi gitu. Mungkin nggak 5 lagi, mungkin hanya sekitar 4 atau 3. Nah, itu jadi jangka pendek tentunya kita berharap aturan kir ini juga harus disesuaikan dilihat dari desain kendaraannya. Karena kir ini kalau nggak salah itu tuh tahun 80-an kalau nggak salah untuk Hmm. pembatasan itu ya beban itu. Satu itu. Lalu yang kedua itu jangka pendek. Yang jangka menengahnya itu adalah harus yang tadi Pak Warsito bilang, salah satu opsinya adalah yang kendaraan yang mengangkut yang besar-besar itu diganti dengan multi axle, Mbak. Jadi sumbu rodanya itu diperbanyak sehingga tekanan kepada jalannya itu menjadi lebih merata. Nah, ini bagaimana caranya? Ya caranya adalah ya sekarang kita harus bicara dengan teman-teman di otomotif. Mereka bisa support nggak untuk melakukan perubahan Excel ini. Nah, memang ada kemarin pandangan-pandangan untuk melakukan konversi modifikasi. Nah, tapi kemarin saya sampaikan ya Hmm. kalau konversi modifikasi itu pasti si ATPM-nya nggak mau support gitu kan. Dia pasti bilang bahwa ini di luar daripada desain pabrik kami, ya, kayak gitu-gitu lah. Nah, itu Ya. opsi itu juga mesti dilihat kecuali memang Kementerian Perhubungan atau pemerintah melakukan sertifikasi secara khusus. Nah, itu juga bisa juga seperti itu. Tapi kembali lagi kepada pembuat regulasinya kan, dia bisa kasih atau enggak. Nah itu Mbak, jadi dan itu harus dijalankan sekarang. Jadi tidak bisa hanya Oke. melarang aja harus semuanya zero odol, karena ini juga menarik karena ada teman dari perusahaan, kebetulan dari perusahaan minuman ya, perusahaan minuman Mhm. multinasional yang mereka mencari karena mau ikutin aturan itu, mencari truknya itu nggak ada Mbak, gitu loh. Yang memenuhi syarat itu juga sekarang nggak ada. Nah ini kan jadi lucu juga ya. Jadi mau di tapi kendaraannya nggak ada. Jadi itulah yang kami harapkan bahwa dibuat perencanaan yang matang karena semata-mata hanya mundur menurut saya kalau justru yang penting ini adalah upaya untuk mengkonversi tadi ya untuk mengganti tadi itu sudah jelas termasuk tadi yang kir itu kalau memang kendaraannya sudah laik secara dari pabriknya ya udah kenapa harus dibatasi begitu. Baik, saya akan ke Pak Warsito. Pak Warsito, ini terlepas dari kebutuhan pengusaha begitu ya, odol selalu dikeluhkan karena merusak infra jalan dan juga rawan menimbulkan kecelakaan. Namun di sisi lain pemanfaatan lebih banyak unit truk bukan hanya menambah beban industri tapi juga jumlah kendaraan yang melintas. Namun bukankah ini bisa jadi penyebab macetnya semakin parah, Pak Warsito? Sebagaimana yang disampaikan Pak Harjati tadi, bahwasanya kendaraan dianggap odol tidak selalu karena berlebihan membawa muatan dan memodifikasi dimensi kendaraan, tetapi terkadang karena pemberian izin berada di bawah kemampuan sebenarnya dari desain kendaraan dan kelas jalan yang masih belum sesuai dan atau rendah. Faktor penyebab kecelakaan sebenarnya cukup banyak sih. Tidak hanya karena kendaraannya saja, tapi juga ada faktor infrastruktur jalan, alam, dan sebagainya. Nah, penggunaan lebih banyak unit angkutan berupa truk sudah pasti akan menambah beban industri dan akan ada efek lainnya seperti bertambahnya kemacetan. Nah, kebutuhan Hmm. bahan bakar, emisi gas CO2, dan juga berpotensi menambah jumlah kecelakaan. Ya baik, Pak Haryadi, saya akan ke Anda. Ini lalu apa usulan Apindo agar aktivitas dunia usaha kembali menggeliat? Mengingat data PMI manufaktur pada Februari juga sempat melambat dan yang menjadi terendah dalam 6 bulan terakhir. Jadi gini Mbak, kami itu sudah membuat studi masalah odol ini bersama-sama dengan Universitas Gajah Mada. Jadi kita kalau nggak salah ada sekitar 14 asosiasi ya bersama-sama melakukan studi ini. Nah, studi ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah, kepada Kementerian Perhubungan, kepada Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga kepada Kementerian Perindustrian.
Nah, sekarang kami sedang mau mengadakan pertemuan lagi dengan pemerintah, jadi kita sekarang mau tanya, dari rekomendasi yang sudah kita sampaikan, itu mana yang sudah dijalankan dan mana yang belum. Kalau belum, kendalanya apa. Jadi sebenarnya kita udah cukup jauh nih Mbak usulannya itu Mbak, karena kita Hmm. mengenai usulan ya. Usulan itu ada semua, jadi tidak hanya menyangkut masalah teknis alat angkutnya, termasuk regulasinya. Itu juga sudah kita sampaikan, termasuk tadi yang kita cerita tentang kir itu loh. Lah kendaraannya 5 ton disuruh ngangkutnya cuma 3 ton gitu kan, ya itu kan otomatis menekan ini ya kapasitas gitu. Nah ini yang kita juga sudah sampaikan, jadi itu lengkap Mbak ini masukannya, mulai dari teknis sampai dengan payung hukumnya, itu supaya nanti sama-sama kita lihat dan ini nanti mudah-mudahan lah dalam pertemuan berikutnya dengan pemerintah kita bisa lebih lebih bisa mencarikan solusinya yang lebih cepat gitu Mbak. Ya baik Pak Haryadi, semoga usulannya didengar dan dipertimbangkan begitu ya. Lalu saya mau ke Pak Warsito. Pak Warsito, apa yang akan dilakukan Kemenperin untuk jangka pendek dan menengah di tengah ketidakpastian global demi melindungi pelaku industri Indonesia? Ya, untuk mendukung ketahanan industri di tengah ketidakpastian global, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian beberapa stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini berupa hal sebagai berikut, seperti penurunan harga gas bumi tertentu 6 US dollar untuk 7 sektor dan ditambah 15 sektor yang akan kita dorong pada saat ini. Dan juga bagaimana kita menurunkan tarif PPh badan dari semula tarif umum 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, serta penurunan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022 dan pemberian BMDTB dalam rangka impor bahan baku terkait COVID-19. Demikian juga kami memberikan insentif meningkatkan produksi dan permintaan terhadap kaca, karpet, otomotif, dan insentif BPNDTP meningkatkan permintaan bahan bangunan dalam negeri, sekaligus melakukan program restrukturisasi mesin, peralatan mesin 4.0, Mhm. industri penyempurnaan kain dan pencetakan kain melalui Permenprin nomor 8/2021 yang pada saat ini sebagaimana arahan Bapak Presiden, kami sudah gencar untuk meningkatkan penggunaan hal ini. Kami telah memberikan program sertifikasi TKN gratis untuk 9.000 produk di tahun 2021.